Nah, kita lanjut akhirnya ya pada suatu cara di mana agar kita bisa bersaksi. Caranya ketika kita bersaksi adalah dengan mengakselerasi jasad kita bisa menjadi lebih baik. Minimal kita bersaksi itu adalah 2,5% dari akselerasi sel mitokondria manusia. 2,5%. Makanya kenapa orang-orang zaman dulu, sejak zaman dulu banget gitu ya, banyak sekali orang yang mengarahkan ubun-ubunnya pada batu. Kenapa? Sejak zaman dahulu kala lah gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada Homo erectus? Manusia itu tidak berevolusi. Ada jejak kaki manusia dengan dinosaurus itu berdampingan. Nantilah kalau misalnya ada waktu lagi, bukan ada kesempatan, ada kesempatan karena waktu itu selalu ada. Ada kesempatannya kita bahas itu. Jadi mengarahkan ubun-ubunnya pada suatu batuan yang beranomali. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita sekarang mengarahkan ubun-ubun kita pada batu hitam? Penyebab batukah kita? Bukan. Kenapa dulu mengarahkan ubun-ubun pada batu hitam? Kenapa dulu orang-orang sebelumnya juga mengarahkan ubun-ubun pada semua batu? Ternyata batuan tersebut mengandung anomali energi, anomali magnetik yang bisa mengakselerasi sel kita sehingga menjadi naik. Makanya kenapa banyak yang begini pada batu, banyak yang dibawa ke grounding, ininya nempel pada tanah, lalu uninya kepada anomali. Sekarang juga orang-orang berkumpul di Makkah kan seperti itu ya, mengarahkan dirinya pada batu. Tapi tidak mau disebut animisme kan? Bukan kan? Karena sejak dulu tidak ada animisme, dinamisme itu tidak ada. Yang ada adalah mereka yang mengarahkan ubun-ubunnya agar akselerasi sel tubuhnya itu naik, sehingga ketika jasad naik punya kemampuan untuk melacak sang aras, untuk melacak sang aras tadi. Jadi kalau misalnya kita mau bisa berwujud itu nah, wujud itulah yang nanti akan kita lihat. Itulah bersaksi. Apakah kita bisa berkomunikasi dua arah dengan ini? Sangat bisa. Karena kitab yang sebenarnya adalah ini. Jadi tidak ada distorsi kalau bisa kita sudah connect dengan ini. Tidak ada distorsi. Dan makanya kita justru bersaksinya kan pada ini. Dan sebetulnya saya tidak boleh membocorkan ini, tapi saya nekat. Saya nggak peduli lagi sekarang. Ini percepatan harus dikejar. Orang-orang harus tahu secara cepat sekarang. Orang-orang harus melek. Orang-orang harus mengenal siapa dirinya. Dan siapa yang namanya aras, dan siapa yang namanya ruh. Terlepas dari agama apapun. Makanya ini universal. Karena semesta tidak beragama. Apa agama semesta? Ini bertuhan tidak? Ini ateis berarti ya? Dan justru itu banyak sekali distorsi
Distorsi-distorsi inilah yang harus kita sadari. Dan jangan takut. Jangan takut. Karena ini adalah kunci untuk bersaksi. Ketika kita sudah bersaksi, ketika kita sudah berkomunikasi, di sanalah kitab yang sebenarnya akan muncul. Dan kita akan tahu tugas kita yang sebenarnya di planet ini sebagai apa dan harus bagaimana. Luar biasa, sangat luar biasa. Selama ini kan kita didikte ya, kamu udah nanti kamu sekolah di sini, Bapak masukkan kamu ke sini. Kalau nggak masuk juga, Bapak punya koneksi. Akhirnya kita dibentuk jadi orang lain kan. Nah sekarang siapakah di sini yang merasa bahwa dirinya adalah dirinya? Rata-rata jadi orang lain, Ustaz. Jadilah kita orang lain yang kita sendiri tidak tahu kita harus berbuat apa ketika terjadi sesuatu. Karena otak kita itu dipenuhi dengan berbagai macam doktrin dan dogma dan hafalan-hafalan, sehingga ketika terjadi fluktuasi, terjadi sesuatu itu, kita menjadi kebingungan. Akhirnya nyari-nyari dari Google kan, harus gimana nih gue? Tuhannya akhirnya siapa? Google. Dan belum tentu itu benar. Googling aja dia. Nah begitu muncul saya, yang muncul fitnah dulu kan. Cok, ketik nama saya, yang muncul adalah fitnah dulu. Jadi orang-orang menjelek-jelekan saya. Kenapa saya tidak ke Google-nya lapor dan sebagainya? Yang saya cari adalah orang-orang yang tidak ingkar akal. Mereka yang ingkar akal pasti ikut ke saya. Yang tidak ingkar akal, mereka akan bertabayun dengan saya. Dan ternyata sekarang banyak sekali yang bertabayun dengan saya. Dan mereka yang bertabayun dengan saya itu, dalam tanda kutip, mereka itu rata-rata yang mulai mempertanyakan agama. Seru itu. Tapi inilah kita di downgrade kita ini di downgrade kan, asli kita itu di downgrade kan. Dan sekarang kita kan sering menyebut nama Aras atau nama Allah lah. Sering kita menyebut, bahkan memujinya ketika mendapatkan keuntungan atau ketika disenangkan. Iya kan? Begitu kita mendapatkan kesenangan, kita langsung memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Padahal sebetulnya alhamdulillah itu rabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan Rob, sang pencipta alam semesta. Siapa yang saya? Yang sebenarnya itu ada dua. Ada segala puji bagi Allah dan ada Rob di sana. Terus satu bagaimana? Saha sih? Kalau ada perintah makan obat. Ojek online. Oh, online ya. Atau panggilan. Jadi ada dua kan? Di sana itu sebetulnya ada dua. Dan kita tidak sadar, benar-benar tidak sadar. Selama ini akhirnya kita seperti robot yang selalu melakukan jurus dan mantra. Jurus. Apakah itu namanya ruku dan sujud? Kenapa ritual itu tidak ada di dalam kitab? Coba tata caranya ada nggak dalam kitab?
Gak usah Usman. Gak ada. Ruku artinya kita memahami betul tentang semesta, tentang semua ciptaan, memahami betul tentang perbedaan antara roh dengan aras, memahami betul itu. Itulah ruku. Sujud ketika kita sudah bersatu dengan itu semua, sudah tunggal, bineka tunggal ika. Kan kita berbeda ya. Kemudian bermanunggal, lalu bersatu. Coba ruh yang ada di dalam tubuh kita beda nggak dengan jasad kita? Beda tuh. Nah terus program dan aplikasi beda. Tapi semuanya kan bersatu di kita ya, tunggal, manunggal di kita dan bersatu di dalam diri kita. Berbeda-beda tapi tetap bersatu. Jadi maknanya dalam. Itu makna yang jauh puluhan ribu tahun yang lalu ada, yang diambil oleh negara mana. Mau ditambahin tanah negara membangga ya silahkan dah, coba bangga lah. Tapi yang jelas keilmuan. Nah, itu tidak kita sadari kan? Kita sadar tidak yang gitu. Karena perlu otaknya itu perlu dan doktrin dan dogma. Karena doktrin dan dogma itu tidak boleh dipertanyakan. Padahal yang membuat kita dan menciptakan itu tuh membuka pertanyaan selebar-lebarnya loh. Membuka pertanyaan selebar-lebarnya. Penceramah aja nggak ngerti, jadi nyuruh kita diam. Allah itu membuka pertanyaan selebar-lebarnya asal kita mau bersaksi. Nah ketika kita bersaksi berarti kan kita sudah mampu menyaksikannya sendiri, sudah tahu persis gitu kan, dan kita lah mampu yang berkomunikasi. Sekarang lihat mereka yang ritual, apakah mampu berkomunikasi? Tidak. Apakah mampu mengendalikan semua nafsnya? Tidak juga. Karena misal contohnya sekarang tidak makan dan minum dari sebelum maghrib, saya bilang puasanya. Itu akhirnya apa yang terjadi? Menahan dan balas dendam kan? Begitu mau buka, itu kue mari itu sudah nempel. Oh apa? Aduh. Malah mungkin jelekan gorengan itu. Dan bahasa Sunda itu goreng itu artinya jelek. Jadi bahasa Sundanya, bahasa Indonesia di gorengan adalah jelekan. Karena memang jelek sih kalau yang goreng-goreng itu, apalagi minyaknya minyak penutup jalan. Jalan tah. Minyak bekas di kita itu adalah minyak penutup jalan. Minyak jalan tah. Kebayang ya? Kebayang kan? Kita downgrade betul. Downgrade gitu. Dan hanya mereka yang tidak ingkar akal yang akan memahami itu. Yang tadinya ingkar akal itu susah. Karena semua doktrin dan dogma itu sangat gampang diterima. Kita tidak perlu mempertanyakan dan tidak perlu bertanya. Nurut saja. Gampang kan? Gampang banget. Nurut saja. Nanti kamu diiming-imingi apa? Surga. Padahal dasar kata surga apa? Raga. Itu benar-benar sendiri dan mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri. Begitu. Nah, tahukah setelah manusia memenuhi syarat, barulah dia punya kepompong untuk
melanjutkan yang namanya tugasnya. Dia akan bertugas lagi, bertugas lagi, bertugas lagi, terus bertugas lagi dengan kemampuan yang sudah meningkat. Apabila memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang datang dari Allah akan kembali pada Allah. Begitu kan ya? Bukan kembali pada surga kok. Ya kan? Coba jadi nggak akal. Jadi gak ada cerita surga. Semua yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Yang bicara soal surga neraka sudah selesai itu. Sedangkan ruh atau ruh itu karena energi tidak bisa dimusnahkan, berarti dia akan mengikuti alur lagi energi yang baik. Ada alur dari casing lagi tuh. Terus dia akan belajar terus, akan menghidupkan mereka pelajar. Karena yang namanya ruh itu tidak pernah bertanya dan tidak pernah berkata apa-apa. Dia sangat netral, sangat netral. Jadi dia lepas dan tidak akan hancur. Dia tidak akan musnah juga yang namanya ruh itu. Mulailah dia mencari kembali. Lu kue karena bangkong, mungkin nggak? Mungkin loh. Jadi Mungkin. Tiba-tiba dia hinggap di bangkong. Ya abang yang engkau. Tiba-tiba dia mencok di sana dan dia menghidupkan itu. Mati, lepas lagi. Nah kalau kita punya kepompong di suatu dimensi yang namanya bars atau kita kenal dengan barzah, itu karena kita memenuhi syarat dan sudah tahu persis yang dua ini, sehingga energi kita mampu membuat kepompong ya satu, dan untuk menampung memorinya. Makanya ketika si alur energi itu melewati sesuatu akan lupa semuanya. Makanya ada istilah mati hidup kan begitu ya. Dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, lalu dihidupkan lagi sampai berapa kali. Itu adalah hak prerogatif dari. Makanya manajemennya mampu, Aras itu mampu memanage. Makanya istilahnya kutiupkan ruh. Itulah di pola manajemen. Padahal sebetulnya ruh itu urusan ruh atau urusan roh. Makanya kulir ruhu min amri rohi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan roh. Tapi orang-orang itu nggak jeli. Wah, hati-hati jangan sembarangan mentafsirkan. Oke, kalau begitu, apa jaminannya tafsir kamu itu juga benar? Makanya kalau misalnya kita baca kitab ya, itu pasti beda-beda. Terjemahan itu beda-beda. Terjemahan Ibnu Katsir, Yusuf Ali, macam-macam itu beda-beda. Sahih internasional, Nepal itu beda-beda. Nah, mana yang harus kita pegang? Berarti yang kita pegang itu adalah ini. Araz ini, Allah ini. Itulah yang akan kita pegang. 100% yang akan kita pegang itu adalah sang guru mursyid kita ini. Makanya gak akan pernah kita bisa bersaksi karena selama ini salah sambung. Salah sambung loh kita itu. Nyambung ke mana harusnya? Salah sambung. Makanya kata si PK juga ya, dan nonton PK. Nah itu kata PK itu kita tuh salah sambung. Arti PK itu sebetulnya mabok. PK bahasa India itu mabok. Dan orang-orang yang mabok itu benar suka salah sambung kan? Lihat orang yang mabok, sadar nggak apa yang dia omongkan? Emosian nggak? Mabok itu macam-macam kan? Ada yang mabok minuman keras. Nah sekarang agama bisa bikin mabok nggak? Bisa.
Sekarang ini banyak orang-orang mabok itu, bukan hanya mabok alkohol. Atau mabuk magic mushroom, atau mabuk weed. Tapi kalau sudah disuntik antiklat mah itu nggak akan kena mabok, nggak akan mempan, itu racun-racun itu nggak akan mempan. Nantilah ada disuntik antiklat ya. Cuma memang itu harus ada waktunya. Ya, imun jadi imunisasi. Udah nggak mempan racun lagi jadi. Cuma lucu aja, niat mabok ke mabok-mabok. Nah terus, kalau ini apa, cinta memabukkan nggak? Iya. Akan mabuk cinta. Orang yang betul-betul mabuk cinta kontrol nggak dia? Enggak kan? Mabuk darah, laut dan udara, kontrol nggak dia? Waktu di kapal laut angklung gitu kan, ada ombak gitu kan. Berarti orang itu mah kapal laut haram ya. Jadi yang haram tuh kapal laut, cinta gitu. Aduh. Orang-orang di kita itu ya, letterlocknya itu luar biasa. Dianggap alkohol yang dilarang karena memabukkan, padahal enggak. Alkohol itu tidak dilarang. Yang dilarang itu kan niat maboknya. Niat mabok. Untuk memfermentasi, untuk ini apa, bukan fermentasi ya, untuk mematikan bakteri-bakteri kan perlu alkohol. Mematikan kuman itu perlu alkohol juga. Dan terus babi haram, babi itu haram katanya. Setelah jadi vaksin haram nggak? Apakah Allah tuh membuat orang gagal berupa babi? Coba sekali lagi saya bertanya, apakah Allah membuat produk gagal berupa babi? Allah itu tidak pernah membuat produk gagal. Kitanya sendiri yang nyamuanan. Tahu tidak bahwa di babi itu ada yang namanya proteolda? Proteolda itu adalah suatu enzim yang dapat digunakan atau disuntikan pada manusia itu bisa meregenerasi sel yang rusak. Misalnya tangan buntung, tangan buntung, suntik aja pakai proteolda, tumbuh lagi. Itu di batang otak babi, di antara ini besar dan batangnya itu, nah di tengahnya itu ada enzim namanya proteolda. Dan enzim itu dirahasiakan betul oleh si balami. Jadi diharamkan. Dirahasiakan gitu. Kalau makan dagingnya memang itu kan semua daging juga itu mengandung kolesterol dan sebagainya gitu. Bukan hanya babi lah, sapi juga itu bisa diharapkan kalau karena sapi gila gitu. Jadi sapi yang ngomong sendiri. Terus di sorangan sapi. Sapi. Terus manggil orang jam, nah itu namanya sapi jam-jaman. Karena manggil jam. Terus sapi gila. Dia kena virus, nah itu baru haram. Semua juga bisa jadi haram ketika kita sudah menggunakan itu dengan berlebihan. Handphone haram nggak? Bisa haram kalau babi itu tak berbunyi. Marah karena kalah suara. Mobile Legends. Oh, Mobile Legends. Makanya asistennya udah siap-siap gini nih. Lumayan iPhone gitu. Jadi memang
Cobalah, senjata utama yang diberikan oleh Allah atau araz itu pakai. Makanya kita bisa membedakan mana ini yang buatan, mana ini yang masih asli dan atau original. Kita jadi bisa membedakan. Nah, inilah guru yang paling baik.